10 hewan paling berbisa. Bukan hanya ular dan laba-laba tertentu yang harus Anda waspadai. Inilah 10 hewan berbisa teratas kami, dari makhluk laut yang mengejutkan hingga primata. Di medan pertempuran alam banyak hewan telah mengembangkan mekanisme untuk makan dan menghindari dimakan. Ini termasuk produksi racun kimia yang dapat digunakan untuk melumpuhkan mangsa dan membuatnya lebih mudah ditangkap dan dimakan, atau untuk mempertahankan diri dari calon pemangsa. Ada perbedaan penting antara hewan yang berbisa dan yang berbisa. Makhluk beracun hanya mengeluarkan racun ini, sedangkan hewan berbisa mengirimkan racunnya secara langsung menggunakan bagian tubuh khusus. Ini mungkin melalui gigitan, sengatan, atau seperti dalam satu kasus di daftar kami melalui taji pergelangan kaki khusus. Berikut adalah panduan untuk hewan berbisa teratas, termasuk betapa berbahayanya mereka, dan bahkan manfaat potensial apa yang dapat digunakan racun mereka. Ubur-ubur kotak, termasuk Chironex fletcheri. Beberapa menganggap ubur-ubur kotak sebagai salah satu hewan yang paling mematikan. Mereka telah dikaitkan dengan banyak kematian misterius perenang di banyak bagian dunia. Ini karena beberapa spesies menghasilkan racun yang sangat kuat dan sangat kuat yang menyerang jantung, sistem saraf, dan bahkan sel kulit. Kematian dapat terjadi dengan sangat cepat, dengan beberapa perenang mengalami syok dan tenggelam, atau meninggal karena gagal jantung sebelum mereka dapat mencapai pantai. Hashtag kadal monster gila, Scleroderma suspectum. Dari yang paling mematikan hingga mungkin yang paling menyakitkan. Gigitan monster gila, kadal berbisa yang berasal dari Amerika Serikat dan Meksiko, dianggap sebagai vertebrata yang paling menyiksa. Seorang jurnalis Malang yang terlalu dekat menggambarkannya sebagai seperti lahar panas yang mengalir melalui pembuluh darah Anda. Namun, meski sakit, tidak ada gigitan yang diketahui menyebabkan kematian manusia. Racunnya racun saraf yang cukup ringan diproduksi di kelenjar ludah kadal. Menariknya, para ilmuwan telah menemukan hormon dalam air liur beracun ini yang dapat digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2 pada manusia. Hashtag laba-laba jaring corong, keluarga Adlenidae. Monster gila itu bukan satu-satunya hewan yang racunnya memiliki potensi obat pada manusia. Laba-laba jaring corong menghasilkan racun kuat yang sangat beracun bagi manusia dan primata lainnya, tetapi menariknya tidak berbahaya bagi banyak hewan lainnya. Ini karena hewan ini menghasilkan antibodi yang mengikat dan menetralkan racun yang sayangnya tidak bisa dilakukan oleh primata. Namun racun yang sering mematikan ini bisa menyelamatkan nyawa juga. Para ilmuwan telah menemukan bahwa satu molekul tertentu yang ditemukan dalam racun dapat digunakan sebagai pengobatan serangan jantung yang mengulur waktu, memblokir pesan kematian sel, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Hashtag kerucut siput termasuk Conus magnus. Melihat cangkang siput laut yang terdampar di pantai, Anda tidak akan mengira siput laut bisa mematikan. Tapi siput kerucut melakukan lebih dari sekadar meluncur di atas bebatuan. Mereka hidup di dasar laut dan berburu ikan dengan mengirimkan tombak berongga berisi racun sehingga melumpuhkan orang yang lewat yang penasaran. Siput kemudian membuka mulutnya dan menghisap buruannya yang tak berdaya ke dalam keadaan hidup dan lumpuh. Bersiaplah Anda akan merasakannya jika seseorang menyengat Anda. Bahkan, racun siput kerucut laut sangat kuat sehingga dapat menyebabkan kegagalan pernafasan, kelumpuhan otot, gangguan penglihatan, dan bahkan kematian. Paling umum sengatan siput kerucut berasal dari penyelam yang menanganinya. Namun siput kerucut adalah makhluk lain yang racunnya memiliki manfaat potensial untuk pengobatan. Para ilmuwan telah mengisolasi racun tertentu dari satu spesies siput kerucut dan darinya diperoleh obat penghilang rasa sakit non-opioid yang berkali-kali lebih kuat daripada morfin. Penggunaan komponen racun lainnya saat ini sedang diselidiki untuk pengobatan penyakit seperti Alzheimer dan epilepsi, serta pereda nyeri untuk pasien kanker dan HIV. Stonovis genusinantia. Seperti siput kerucut, stonovis adalah hewan lain yang mungkin dilanggar oleh perenang yang tidak menaruh curiga. Dengan kamuflase belang-belang dan kebiasaan berlama-lama di dasar lingkungan laut yang berlumpur atau berbatu, mereka mudah diinjak. Kontak memicu sengatan dari salah satu duri sirip punggung mereka yang seperti jarum. Sengatan ini sangat menyakitkan dan bahkan bisa mematikan. Namun ikan memiliki kegunaan sekunder bukan sebagai obat-obatan, tetapi sebagai makanan.
Stonefish dapat dimakan setelah duri berbisanya dihilangkan dengan hati-hati dan bahkan dianggap sebagai makanan lezat di beberapa bagian Asia. Apakah Anda akan mencobanya? Taipan pedalaman Oxyuranus micropidotus. Tentu saja, kita tidak bisa membicarakan hewan berbisa tanpa menyebut ular. Meskipun sebagian besar ular yang mungkin Anda temui sama sekali tidak berbahaya. Hanya sekitar 1 dari 5 spesies ular yang berbisa. Beberapa termasuk di antara hewan paling mematikan di dunia. Korban manusia dari gigitan ular cukup besar, berkali-kali lebih tinggi daripada gigitan hiu yang sering ditakuti. Terhitung sekitar 200.000 kematian per tahun. Ular paling berbisa di dunia dianggap sebagai taipan pedalaman endemik di Australia Timur Tengah. Sejauh ini ia memiliki dosis racun mematikan tertinggi dari ular manapun dan mungkin hewan apapun menjadikannya yang paling beracun. Namun cukup pemalu dan jarang bertemu manusia, jadi sebenarnya bukan yang paling berbahaya. Dalam hal kematian, rekor itu mungkin jatuh pada ular beludak bersisik gergaji yang kecil namun agresif. Platypus Ornithorhynchus anatinus. Mamalia berbisa. Ya benar, dan salah satunya adalah platypus berparuh bebek. Mamalia yang sudah luar biasa ini, salah satu dari sedikit yang bertelur, juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan diri dengan taji pergelangan kaki yang menghasilkan racun. Meski tidak fatal bagi manusia, tendangan berbisa dari platypus dikatakan sangat menyiksa dan cukup kuat untuk melumpuhkan dan membunuh hewan yang lebih kecil, termasuk anjing. Mungkin salah satu alasan mengapa Winston Churchill begitu terpesona oleh mereka. Kukang genus Cicebus. Terlihat lucu, kukang adalah satu-satunya primata berbisa yang telah kami temukan sejauh ini. Menariknya, racunnya diaktifkan dengan menggabungkan minyak yang dikeluarkan oleh kelenjar brachialis di lengan atas dengan air liurnya. Itu menjelat kelenjar dan kemudian menggosokkan racun yang diaktifkan ke bulunya sebagai pertahanan kimiawi atau menyebarkannya dalam gigitan. Para ilmuwan percaya fungsi utamanya adalah untuk menangkal parasit yang ingin membuat rumah di bulunya. Tetapi itu juga dapat digunakan untuk melindungi dari pemangsa, dan bahkan sebagai senjata dalam pertarungan melawan kukang lain di musim kawin. Sedihnya, toksisitas kukang menyebabkan perlakuan buruk tertentu dalam perdagangan hewan peliharaan ilegal. Karena pedagang hewan sering mencabut gigi depan hewan untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki gigitan yang menyakitkan dan berbisa. Seru keluarga Soricida termasuk Belarina brevichauda. Itu benar. Tikus yang cantik dan lembut adalah mamalia lain dengan gigitan beracun yang jahat. Mereka menggunakan milik mereka untuk melumpuhkan dan menaklukkan mangsanya. Dan racunnya tidak disampaikan oleh taring seperti pada ular, melainkan mengalir dari saluran khusus di dasar gigi seri mereka dan di sepanjang alur di gigi mereka. Menariknya, racun tikus berekor pendek utara sangat mirip dengan kadal manik-manik Meksiko, kerabat dekat monster gila, dan juga berguna secara medis, dengan satu komponen sedang dipelajari untuk digunakan dalam pengobatan kanker ovarium. Mole Eropa Talpa Europaea. Melanjutkan tema mamalia kecil, imut, dan beracun, kami mempersembahkan tahi lalat Eropa yang rendah hati. Ya, makhluk yang sulit ditangkap ini terkenal karena meninggalkan tumpukan tanah yang tidak sedap dipandang di halaman Anda juga berbisa. Seperti tikus, tahi lalat menggunakan air liur beracun untuk melumpuhkan dan menaklukkan mangsanya sebagian besar cacing tanah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyimpan makanan mereka segar dan hidup untuk konsumsi nanti. Demikian informasinya, terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini untuk informasi terupdate lainnya. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu menyertai Anda. Salam pintar!